Jadi doa itu berat doa bagi yang tidak dikasih taufik hidayah. Taufik itu adalah kekuatan, hidayah adalah petunjuk. Petunjuk. Jadi doa kita dibimbing hati kita tuh. Allah tahu kan kebutuhan kita. Apa yang dibutuhin sama kita Allah tahu. Nah, hidayah dikasih petunjuk, nih lu butuhnya ini. Kamu butuhnya ini, kamu butuhnya itu. Di dunia ini kamu butuhnya begini. Itu taufik hidayah ya, kekuatan taufik. Bagi yang tidak dikasih taufik hidayah sama Allah, doa itu berat doa. Ibadah yang menurut pandangan kita manusia itu mudah, tapi kalau nggak dikasih taufik hidayah berat. Ya. Menurut kita pandangan manusia enteng nih, tapi kalau nggak dikasih taufik hidayah berat. Terus bagaimana solusinya? Minta taufik hidayah, minta sama Allah. Ya Allah, saya minta taufik hidayah untuk bisa berdoa. Saya minta, atau kalau bahasa Indonesianya, saya minta kekuatan dan petunjuk untuk bisa berdoa. Pasti dikasih sama Allah. Dalam hadis, man ruzika doa, ruzikal ijabah. Siapa yang diberikan rizki berdoa, maka diberikan rizki juga untuk diijabah. Gampangnya, yang berdoa pasti dikasih gitu. Yang mampu berdoa pasti dikasih. Orang doa nggak ada yang sia-sia. Orang doa nggak ada yang sia-sia. Dan doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi doa di antara azan dan iqamah, di tengah-tengah, setelah azan dan sebelum iqamah, di tengah-tengah itu fa innahu la yurad, di waktu itu doa tidak akan ditolak. Artinya pasti dikabul sama Allah Ta'ala. Selanjutnya, ya Aliyu idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrik wala tarfa'uha fawqa ra'sik wa tushiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, apabila kamu berdoa, fabsut yadaka, maka bentangkan tanganmu, lebarin. Hadwa sodrik, sejajar sama apa? Dada. Kalau saya dulu di pondok diajarin, kalau yang mimpin doa, tangannya dilebarin. Tapi kalau kita yang aminin, tangannya dirapetin. Gitu. Doa kunut begitu. Ya. Anjuran aja sih sebenarnya, anjuran aja. Apabila kamu berdoa, maka bentangkan tanganmu. Ya, artinya diangkat. Hadwa sodrik, sejajar sama dada, sejajar sama dada. Wala tarfa'uha fawqa ra'sik, dan jangan engkau mengangkat tanganmu di atas kepala. Begini.
Kecuali kalau orang-orang soleh ya. Kecuali kalau orang-orang soleh. Orang-orang soleh nggak apa-apa, pantas ya. Kalau ukuran diri saya mah ya begini aja, begini. Wala tarfa'uha fawqa ra'sik. Ya, jangan kau mengangkat tanganmu fawqa ra'sik, di atas kepala ya. Jangan sampai kayak tadi tuh gitu ya. Wa tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Nah, jadi kalau doa kita kasih isyarat ke Allah dengan jari telunjuk yang kanan. Nah, gitu tuh. Ya Allah, tangan kita jari telunjuk yang kanan. Wa tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Engkau kasih isyarat ke Allah ya, dengan jari telunjukmu yang kanan. Segini. Begini aja gitu. Kasih isyarat sama Allah. Begini Allah, begini gitu. Ini si Fulan nih. Biar jadi orang kaya nih dia nih. Ini begini nih gitu. Kasih isyarat. Itu kalau sendiri aja ya. Kalau pribadi, kalau di umum takut fitnah ya. Di kamar begitu aja, nggak apa-apa, kamar sendiri gitu. Ada beberapa anjuran ya, yang boleh kita pakai secara pribadi. Kalau dipakai depan umum fitnah, contoh pakai imamah ya, bagi laki-laki, udel-udel nah, udel-udel ya, kalau gue sendiri nggak apa-apa pakai, nyatin sunnah. Al-amaimu tijanul arabi, kata Nabi. Imamah itu adalah mahkota bangsa Arab. Sedangkan Islam untuk semuanya. Islam untuk semua. Imamah pakaiannya Nabi. Pakaiannya Nabi Muhammad. Apa-apa boleh kita amalin. Beli aja tuh yang berapa meter. Nggak bisa makainya, udah pakai isyarat aja, isyarat. Dapatin sunnahnya ya, dapatin sunnahnya. Apa sholat duha kita pakai, apa sholat tahajud, pakai nggak apa-apa kamar. Atau kalau sekarang mah kan ada tuh imamah yang langsung jadi ya. Bisa tahu saya mah biasa daerah-daerah tempat-tempat makam keramat suka ada tuh. Condet gitu ya, condet. Ya. Tahu luar Batang ada apa enggak tuh? Atau kayak daerah Cianjur. Ya. Suka ada yang jual tuh, yang langsung jadi. Dan ya ini sekadar ngobrol aja. Imamah itu sebenarnya tingkatan itu beda-beda itu gelarnya, setiap tingkatan ya. Tingkatan 1 ya, fikihnya berarti udah melotok ya, ada tingkatan-tingkatan itu ya. Tapi kalau untuk pribadi, untuk dapatin sunnah ya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita doa ya, jangan kita mengangkat tangan kita di atas kepala. Wa tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna, dan kau memberikan isyarat ya, kasih isyarat sama Allah gitu. Kalau lagi sendiri gitu, pakai jari telunjuk. Ya Allah, saya pengen mobil gitu. Tadi saya lewat di jalanan, posisi tukangnya itu di sebelah kanan, ya Allah begini nih gitu. Sebelah kanan nih gitu. Ya Allah nih saya nih begini nih gitu. Ini duit tadi begini nih gitu. Dewekan aja, dewekan kayak itu ya.
kasih telunjuk. Ya Allah, tadi saya berdosa nih. Aduh ya Allah, jangan siksa saya, jangan ya Allah, jangan. Hindari gitu. Si syaratnya. Ini tuh ada di sini. Wa tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Kasih isyarat kepada Allah dengan jari telunjuk yang kanan. Ya sebenarnya kalau depan umum, kalau pede mah baik dah gitu. Kalau pede ya, pede. Nah kalau saran saya takut fitnah gitu. Saran saya takut fitnah. Ada sebagian saudara kita kan sholat jarinya kan begini-begini kan, atahiyat, kayak orang ngapain tahu. Sholat di mana waktu itu ya, Bekasi itu. Sholat begitu dia jari-jarinya. Takutnya fitnah. Ada zikir di kitab Tanqihul Qaul tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lupa tuh kalimatnya. Jadi kita teriak di pasar, kita ucapin itu. Kalau pede tuh pahalanya besar banget itu. Ya ada itu. Jadi kita teriak tuh, la ilaha illallah di pasar. Ada zikirnya tuh. Sama kayak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh, siapa nih yang pede nih buat ngebacain Al-Quran depan orang-orang kafir. Angkat tangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu dibaca tuh surah apa kalau nggak salah Ar-Rahman apa tuh, dibaca Abu Jahal ditempeleng, Abu Jahal ditempeleng. Abu Jahal tuh kalau kata guru saya Ustaz Ali Ridho Al-Idrus, badannya itu kayak Undertaker. Main PS kayak main Smackdown. Kayak Undertaker orang barat tuh, petinju. Abdullah bin Mas'ud cebol, bahasa kita mah cebol pendek gitu ya. Abdullah bin Mas'ud ditempeleng sama orang petinju, berotot, tinggi, sampai dibilang kupingnya itu sobek. Sobek. Tapi luar biasa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ya. Secara fisik dalam riwayat pendek. Bahkan beliau pernah pengen ngambil kayu pohon arak buat siwak tuh. Angin gede, kebawa sama angin. Sahabat yang ngelihat diketawain. Nabi datang. Kenapa ente ketawa? Itu Abdullah bin Mas'ud. Kenapa emang? Min dikatis sabgai, daripada kecilnya betisnya itu, kebawa angin. Terus apa kata Nabi? Jangan salah ente. Betisnya dia itu Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud timbangannya. Timbangan pahalanya itu lebih berat dari gunung Uhud. Para sahabat masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar ya. Arabnya saya lupa. Ini kata Nabi, andai kata ditimbang kebaikan manusia sedunia, ditimbang ya, sama pahalanya Sayyidina Abu Bakar, la rojaha, Sayyidina Abu Bakar lebih unggul. Luar biasa ya. Itu Sayyidina Abu Bakar tuh. Seluruh dunia manusia ditimbang pahalanya. Ditimbang la rojaha Abu Bakar ya. Lebih unggul Sayyidina Abu Bakar.
luar biasa. Waktu ayat, kalau nggak salah itu ayat terakhir dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ada yang hafal nggak tuh ayat lengkapnya itu? Ya, pokoknya ayat pokoknya itu tuh ya. Al-yauma, Ustaz antum hafal? Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma apa gimana? Al-yauma wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, itu ayat itu. Kalau nggak salah nih ayat yang ini nih yang terakhir dalam Al-Qur'an. Ayat terakhir turun. Ya. Gitu. Waktu ayat ini turun, wah, kan artinya saya sempurnakan nikmat ya, sekarang saya sempurnakan nikmat. Ya, saya ridho, kata Allah gitu. Saya ridho Islam sebagai agama kalian. Saya sempurnakan nikmat, kan gitu artinya tuh. Para sahabat yang lain girang, wah girang, bahagia, wah, senang. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Beliau malah nangis. Nangis cemberut ya, nangis. Nangis saya inti nangis. Sampai duduk sahabatnya sampai Abu Bakar nyium bau gosong. Bau gosong dari mana ini? Setelah ditegesin, ternyata bau gosong itu bersumber dari dadanya Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Bau apa ini gosong? Dari dadanya Sayyidina Abu Bakar. Karena yang lain pada senang, antum doang yang sedih. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Di setiap zaman para nabi, kalau udah nikmat disempurnakan, berarti sudah habis juga tugas Nabi itu. Di situ langsung bernangis tuh. Artinya apa? Nabi dikit lagi mau wafat. Jadi di saat para sahabat yang lain senang, Sayyidina Abu Bakar udah engah. Hanya Sayyidina Abu Bakar bahasa kita yang engah sama ayat itu. Wah, berarti Nabi luar biasa ya Sayyidina Abu Bakar ya. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, laulam ub'ats la ba'atsta ya Umar. Sayyidina Umar bin Khattab, laulam ub'ats la ba'atsta ya Umar. Andai saya tidak diutus, engkau yang diutus. Besar enggak Sayyidina Umar derajatnya? Wah, luar biasa. Sayyidina Utsman, malaikat malu ya. Saking dermawannya Sayyidina Utsman ya, sampai malaikat malu sama beliau. Nikah dengan 2 putri Nabi sekaligus. Bukan sekaligus, maksudnya wafat, nikah lagi sama putri Nabi yang lain. Kalau nggak salah Ruqayyah Ummu Kulsum ya. Benar nggak? Ruqayyah Ummu Kulsum ya? Benar ya? Hah? 2 putri Nabi deh. Ya. 2 putri Nabi, iya ya benar ya. Ruqayyah Ummu Kulsum ya. Nikah pertama, ya. Tahu siapa yang duluan tuh di antara kedua itu? Meninggal, nikah lagi sama putri Nabi yang salah satu itu tuh. 2, Ruqayyah Ummu Kulsum. Dijuluki dengan Dzunurain. Orang yang memiliki 2 cahaya. Malaikat malu. Nah, luar biasa juga derajatnya. Agung Sayyidina Utsman. Dermawan, Sayyidina Umar dermawan, sangat dermawan Sayyidina Utsman Ibn Affan. Kalau Sayyidina Ali ya udah kita bahas ya, tadi di awal tuh. Derajatnya sama seperti Nabi Harun ya kepada Nabi Musa. Ibaratnya Nabi Muhammad itu Nabi Musa, Nabi Harun itu Sayyidina Ali. Cuman bedanya Sayyidina Ali itu bukan Nabi gitu. Dan gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal ya, terompahnya udah kedengeran di sorga ya. Ngamalin sholat sunnah wudu, habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatul wudu.
Allahu Akbar. Bilal, Anda dengar trompa ente di sorga? Ente ngamalin apa? Salat sunnah wudu. Trompahnya, sendalnya. Luar biasa Sayyidina Bilal. Dari Habasyah. Kalau bahasa kita negara Afrika sekarang, Afrika. Habasyah, Afrika. Habasyah. Ada makanya dulu Raja Malikul Habasyah. Raja Habasyah, Raja Afrika. Yang pertama kali ngadain sholat goib Nabi itu bahasanya apa ya? Bukan target, apa namanya? Yang pertama kali disolatin secara goib ya. Yang pertama kali disolatin secara goib itu Raja Habasyah. Jadi jasadnya di Afrika tapi Nabi sholatnya di Madinah, di Mekah, di Arab. Kalau nggak salah tuh waktu Habib Salim Syatiri meninggal, Sultanul Ilim ya, Tarim Hadramut, Sultanul Ilim waktu meninggal, karena dengan beberapa anak pondok ngadain sholat goib. Beliaunya di Tarim, tapi sayanya di Jakarta ngadain sholat goib. Allahu Akbar. Wah kata. Selanjutnya, jadi tadi kalau doa dikasih syarat ya, dengan jari telunjuk. Yang mana? Yang kanan. Saran saya kalau lagi sendiri, ya, sebab kalau di tempat umum takutnya fitnah. Tapi kalau pede ya nggak apa-apa. Selanjutnya, ya Aliyu, wahai Ali, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Ya Ali, wahai Ali, la tajhar bi qiraatik wala bi du'aik haitsu yusallin nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Wahai Ali, jangan kenceng-kenceng kalau lagi bacaan ya. Gampangnya begitu ya, jangan kenceng-kenceng. La tajhar tuh jangan, apa ya bahasa kitanya ya, gegerawakan gitu. Apa gegerawakan? Apa Mang Udin? Ya begitu. Jangan gegerawakan gitu ya, jangan kenceng-kenceng ya. La tajhar bi qiraatika wala bi du'aik, jangan kenceng-kenceng ya dengan bacaanmu ya. Di sini nggak disebutin nih apa Al-Quran, apa istighfar gitu. Tapi karena judulnya tentang istighfar, judulnya tentang doa, judulnya tentang zikir, judulnya tentang Quran, ya, udah pasti ya, yang dimaksud dengan bacaan di sini adalah bacaan yang tadi tuh ya, doa, istighfar. Jadi ibaratnya jangan kenceng-kenceng dengan bacaanmu, apa itu istighfar ya, apa itu doa, apa itu Quran, apa itu zikir ya. Jangan kenceng-kenceng. Wala bidu'aik. Nah, di sini disebutin ya. Jangan pula di saat doa ya, jangan kencang-kencang di saat doa. Ya. Dalam hadis lupa dalam kitab apa ya. Itu dalam hadis ente doa jangan kencang-kencang gitu. Sebab ente berdoa kepada yang Maha mendengar gitu ya. Kepada yang Maha mendengar. Wah itu takut salah anak Quran. Saya ingatkan Innada tentang Nabi Zakaria ya. Innada rabbahu nidaan khafiyya. Innada rabbahu, surat Maryam itu ayat awal tuh.
surat Maryam. Nabi Zakaria doa nidaan khafiyya, ya. Panggilan yang khafiyya, tipis. Gitu. Pakai, ya, mungkin bisa dibilang pakai bahasa napas kali. Gitu. Suara pakai napas. Gitu. Ya Allah, itu pakai napas gitu. Nidaan khafiyya. Haitsu yusallin nas, ya. Sehingga membuat orang terganggu. Ini yang menjadi persoalan, ya. Sehingga membuat orang yang sholat terganggu. Itu. Jadi Nabi merintahin jangan kenceng-kenceng dengan bacaanmu, ya. Dan jangan pula di saat berdoa sampai mengganggu orang yang sholat. Itu. Ilatnya di sini, ya. Penyebabnya kenapa Nabi ngelarang jangan kenceng-kenceng dengan bacaan, ya, begitupun dengan doa jangan kenceng-kenceng, sebab jangan sampai mengganggu, gitu ya, jangan sampai mengganggu. Artinya apa? Sekiranya aman, ya, apa-apa. Kenapa? Fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum. Karena itu dapat merusak sholat mereka. Itu, sholat mereka jadi keganggu. Itu. Yang biasanya dia di lempengan bacaan ini khusyuk. Itu. Gara-gara kita baca doa kenceng atau baca apa gitu kenceng, orang jadi keganggu. Ya. Jadi nggak khusyuk, jadi nggak, ya, keganggu lah intinya, ya, keganggu. Itu. Jadi ilatnya, penyebabnya. Kenapa Nabi ngelarang? Karena takut merusak sholat mereka. Satu hadis lagi. Ya Aliyu man dzakarallaha qablal fajr wa qabla tulu'isy syams wa qabla ghurubiha istahallahu an yu'adzibahu binnar. Luar biasa nih keutamaannya, ya. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Shalawatu rabbi wassalamuhu alaih. Wahai Ali, siapa orang yang berzikir kepada Allah, ya. Siapa orang yang berzikir kepada Allah qablal fajri, ya, sebelum fajar atau sebelum subuh dia berzikir, wa qabla tulu'isy syamsi, dan sebelum terbitnya matahari, habis sholat subuh, ya. Sebelum subuh dan sebelum terbitnya matahari, alias habis sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Sebelum semua nih, tiga-tiganya nih, ya. Sebelum subuh, sebelum matahari timbul, dan sebelum terbenam, ya, sebelum terbenam. Zikir di situ. Nah, orang yang berzikir di waktu itu, ya, kata Nabi, istahallahu an yu'adzibahu binnar. Allah malu untuk mengazab dia di neraka. Allah malu. Allah malu untuk mengazab dia di neraka. Ya. Baca zikir yang ringan-ringan, ya. Istighfarkah atau sholawat, la ilaha illallah, subhanallah. Semampunya kita, ya, sebisanya kita, apa yang bisa dibaca daripada zikir, ya. Sebelum dia tiga, ya, sebelum fajar, sebelum terbitnya matahari, ya, sebelum muncul maksudnya, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam, ya. Tiga waktu itu, orang yang berzikir di tiga waktu itu, sebelum itu, keutamaannya Allah malu untuk mengazab dia di neraka, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik hidayah, ya, untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin dalam kehidupan kita, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa aradina wa radu anna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah. Gimana Muhyiddin? Mang Kader nggak apa? Anaknya yang bernama siapa sakit, minta doanya. Anaknya. Niwadaraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syan. Niwadaraji Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada yang minta doa? Minta doa buat dari kita semua. Saudara kita Bang Kandar, anaknya sakit. Siapa namanya Muhyiddin? Mang Toto? Safanara. Di rumah sakit. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Allah taala berikan panjang umur, sehat wal afiat, bakti sama kedua orang tuanya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam.